Tapi para ulama hadis, ya kalau kita baca misalnya di Tuhfatul Ahwaz Al-Mubarakfuri, itu juga mengutip Imam Muslim di Syarah Imam An-Nawawi Syarah Muslim itu kan, yang katakan bahwa kebiasaan adat para ahli hadis menghilangkan lafaz qara itu untuk taksir untuk itu. Tapi kemudian katakan wayam bagi qari gitu. Yang baca harus memunculkan itu kata qala itu. Nah, ini harus kita sepakati, dan bukan hanya sepakati, memang itulah regulasi yang ada gitu loh. Maka artinya ketika peserta membaca itu, ini jangan dianggap sebagai ziyadah. Itu artinya seorang hakim harus punya pengetahuan tentang itu. Nah, kalau saya bisa membuktikan itu, misalnya, tapi ini apa namanya? Nggak bisa connect ya. Pernyataan Imam An-Nawawi dan Syarih, kenapa ternyata betul di Syarah Muslim Imam Nawawi mengatakan itu, jarat adatu ahli hadis bihazfi qala wa nahwihi fima baina rijal isnad bil khat wa yanbaghi lil qari ayyal fidha biha wa yanbaghi lil qari ayyal fidha. Jadi yang baca harus ada apa? Harus ada. Maka kultu kata Imam Al-Mubarakfuri, fayam bagi qari ayyaqra hadza sanad hakada. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala akhbarna Abu Awad. Ada, tapi qala itu kan harus munculkan ketika membaca. Nah, ini tadi ya oke, ilmu itu harus kita miliki para dewan hakim pembina itu. Nanti bukan itu ilmu baru, bukan. Tapi itulah yang terjadi tradisi pembacaan hadis ya seperti itu. Tidak hanya ansih pada teksnya gitu loh. Kalau nomenklatur tentang takzim sudah ada ya. Istilah sallallahu alaihi wasallam atau nanti sudah ada itu sudah kita. Tapi kalau mungkin masih belum apa, nanti juga kita sepakati itu masuk dulu dalam nomenklatur itu. Nah, ini berimbas nanti pada Dewan Hakim yang mendengar. Apabila peserta membaca itu ada qala dan itu berdasarkan instruksi dari guru atau pembimbing atau pembinanya, dan itu pembimbing berdasarkan standar ilmu, sang hakim harus itu, jangan sampai dianggap ya ada gitu loh. Itu. Nah, ya. Ntar di peserta malah bingung apa yang salah gitu loh. Peserta malah jadi bingung apa yang salah. Nah, saya itu karena nggak muncul, saya ada di sini, saya ada munculkan. Jadi memang teks macam itu saya sering sampaikan ini gitu. Jadi, nah itulah kemudian saya bilang tadi, petunjuk guru itu ketika guru itu dalam bidangnya, maka ketika dia membaca akan kasih tahu baca ada redaksi qala yang harus dibaca. Maka ketika dia membaca tanpa harus ada tulisan, ya ada khatnya, ya lafznya sudah terbaca sama dia. Nah, itu kita suka dengar juga beberapa teman yang memang sudah dilatih macam itu. Berarti kalau mau melihat perbandingannya, silakan buka Sahih Al-Bukhari. Ketika hadis pertama lengkap semuanya, ada qolanya. Yang tadi nanti nama amal niat, silakan buka. Itu hadis pertama lengkap semuanya. Qala itu ada semua. Kita bisa buktikan kalau misalnya itu dibuka di Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 1 itu hadis nama amalnya itu insya Allah qolanya itu lengkap. Tapi kemudian memang ke belakang-belakangnya sudah gitu. Nah, Imam Nawawi bisa saya mengatakan apa? Ada tuh al hadis bihazfi qala gitu kan, bisa jadi karena di sana karena lit taksirnya untuk meringkas saja. Sama dengan peristilahan misalnya ada ha gitu ya. Nah, itu kan ya ha. Saya berapa kali dengar ada yang membaca ha, ada yang haun, ada yang langsung tahlil sanad gitu. Enggak masalah. Jangan sampai dianggap ini huruf hidrogen. Ada huruf yang tiba-tiba muncul, ada hak ya gitu ya. Ya memang kode-kode itu yang harus kita pahami bahwa itu ada.
Dan itu harus dibaca. Karena kemana tuh ada saya pelatih, haknya dibuang sama dia. Loh, hanya yang dibaca. Ah, itu kelebihan Ustaz. Oh, kelebihan sih. Kata siapa? Sama itu ini kelebihan, kata ini harus ada ini, udah nggak usah dibaca. Enggak, ini bukan kelebihan, ini memang benar-benar ada gitu loh. Teks yang haknya itu memang ada. Itu ada artinya, apa maksudnya. Nah, itu kan dunia ilmu hadis yang paham itu. Ini Al-Bukhari nggak terlalu banyak intervensi macam nggak terlalu banyak variasi. Kalau yang lain kan bisa ada hanya nah saja kan, ada nih saja gitu kan. Masa kita baca nah kan nggak mungkin. Sana gitu kan nggak mungkin gitu kan, masa sana. Nah saya tes itu kan, baca dia baca sana nak kok sana ani loh iya anak gitu loh, kok baca gitu ya, karena teksnya begitu. Nah oh iya ge nah kan macam itu kan, jadi perlu pengetahuan yang di luar itu gitu loh. Jadi Dewan Hakim pun semua harus tahu itu gitu loh. Ya alhamdulillah sampai saat ini Al-Bukhari belum banyak singkatan-singkatan itu. Tapi nanti kalau sudah ke sana itu banyak yang macam itu, dan pembacaan seperti apa. Ya. Nah, itu jadi jangan dianggap. Dulu juga ada yang pernah protes tentang katanya makro serangan ya Aish gitu kan. Itu kurang tak marbuto ya Aish. Bukan kurang tak marbuto, memang seperti itu gitu loh. Nah, ada lagi yang redaksinya pasal lih. Ada haknya. Ternyata haknya itu bukan hak domir mutasil itu. Ternyata haknya itu hak apa namanya? Dia sakta ya apa? Hak sakta gitu. Dan memang ada. Dan saya pikir itu sebuah kelebihan, ternyata ada itu arahnya itu. Jadi kalau kita mau memastikan itu, lihatnya syarahnya dijelaskan ada haknya, hak sakta di itu. Pikir oh ini lebih ini kan lebih huruf mungkin ya, atau mungkin ini kalau memang dia indomie mutasi tapi kok haknya demi muzakkar gitu loh. Kalau misalnya mau soli ini kan pasti dia mau anas ke muzakkar ya. Ketika di syarahnya ternyata memang betul dia hanya hak sakta. Itu emang ada gitu loh. Jadi artinya dalam gramatikal bahasa Arab mungkin ini lebih atau gimana ya, tapi dalam ilmu hadis ya emang ada macam itu. Nah oleh karena itu Dewan Hakim juga semuanya kita harus melengkapi instrumen itu gitu. Jangan hanya berpatokan pada makro yang sudah ada gitu ya. Ini ada tambahan baru ya, ilmu barat, kita masih harus betul menggali lagi di dalam hal itu. Dan itulah tujuan kita musyabakoh, bukan hanya peserta yang dimusyabakohkan, tapi Dewan Hakim pun harus kita itu juga harus menambah pengetahuan tentang itu gitu ya. Jadi makanya nanti ada pembacaan ulang, petunjuk guru itu diantaranya itu, peranan guru itu diantaranya. Oke. Ini beberapa tem yang mungkin bermasalah ada pada perbedaan nama perawi, perbedaan nama ayah, kurang jumlah perawi pada sanad. Kalau pada matan ada kurang matan, lebih matan, bahkan ada salah matan gitu kan. Ini beberapa hal yang terjadi. Nah, saya mencoba membuktikan ini saya ambil dalam kitab Sahih Muslim. Ini terbitan Darul Fikr. Siapa yang nggak kenal Darul Fikr ya? Ya Beirut, tapi ini ininya tahun 1993 ini terbit. Malah jadi penting, ini harus jelas naskah yang mana Anda gunakan. Siapa penerbitnya? Jadi nanti sasarannya jelas gitu. Nah, di sini saya menemukan beberapa variasi lah gitu, bukan saya kesalahan variasi. Nah, ini mungkin nggak begitu bermasalah ya. Ini nggak begitu masalah ketika ada Ummi Mubashir dengan Ummi Ma'bad. Ternyata kalau kita belajar ini sebenarnya orang yang sama gitu. Tapi di dalamnya itu ternyata baca Tarikh Urwah 3 Rawat Ta'dil, Ummu Bashir Muhammad itu orang yang sama. Tapi itu tadi pengutipan sang ini berbeda gitu. Ada kadang mengutip Ummu Bashir kan Ma'bad gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita dalam musyabakoh sederhana, adanya sederhana ya sudah, nggak sesuai makro selesai, salah gitu kan. Tapi kalau dalam keilmuan kan kita nggak bisa, dia betul gitu. Ya jika Ummu Bashir dan Ma'bad itu betul dalam keilmuan. Ya, tapi kalau dalam musyabakoh ya tetaplah yang di situ tulis itu yang diambil. Nah, ini kalau kita lihat redaksi
Ah, ini temuan yang kedua. Nah ini kalau saya kata ini kurang dalam teks matan dan ini fatal dari sisi pemahaman. Coba ya. Kalau Ustaz kalau pasti udah paham lah, udah ngerti lah. Ya. Ini kan ini yang hilang ini. Yang ini yang setan ini enggak ada di sini. Ini ada jilid 1 halaman 31 nomor 13 14 ini nomor hadisnya, ini jilidnya, ini halamannya. Nah, ini di sini ini kan sebuah doa ya. Dullani alamat itu juga. Yudnini minan nar. Yudnini minan nar. Kita baca saja sudah. Masa iya sih ada macam ini gitu loh. Ya kan? Ketika kita ada rasa tadi ada zauq yang masa begini, nggak mungkin, nggak pas nih loh. Akhirnya kita coba dicek kan, ternyata ada redaksi yudnini minal jannati wa yubaiduni minan nar. Ternyata redaksi ini hilang. Tapi pertanyaannya, kita baca seperti ini. Ya kan kalau baca kan ya udah baca aja kan. Di mana kita bisa ada curiga? Ya, kan kita merasa ada sesuatu yang enggak ini loh. Enggak ada yang salah gitu loh. Maka barulah tadi kita melakukan metode di atas, perbandingan itu, kompil ke mata lagi mana. Oh, coba saya cari teks yang lain mungkin. Ternyata ya kalau baca ini ya parah lah, enggak mungkin. Ini nuskah yang lain ini yang ada minal jannati wa yubaidun, ini naskah yang lain ada. Nah, ini artinya bagaimana teks hadis yang beredar di Indonesia itu ya begitu. Nah, kalau intinya siapa yang akan melakukan revisi ini? Itu pertanyaan selanjutnya. Ya Ustaz ya. Siapa yang melakukan ini? Nah, apa akademisi? Akademisi hanya secuil orang, ya. Secuil orang dan nggak punya anggaran. Kerjanya banyak misi BKD. Ya, akademisi misi BKD. Absen pusaka. Lewat pusing ya Ustaz ya. Mana mikirin ginian. Absen pusaka. BKD yang belum, aduh, pusing kita gitu kan. Absen pusaka Ustaz. Oke. Nah, ini itu. Nah, ini senang. Nah, ini kurang dalam teks matan. Ini saya nggak munculkan hadis semuanya. Ini terdapat dalam bab Al-Isra bi Rasulullah. Ini jilid 1 halaman 91, ini nomor 1262 ini yang digunakan di sana. Nah, redaksi yang kurang sebanyak ini. Allah. Ini redaksi yang kurang ini sebanyak ini. Hadisnya panjang, tapi yang redaksi ini sebanyak ini. Di sana tuh hampir 1 baris setengah yang hilang. Ini yang hilang. Itu tadi pertanyaan saya, apa sengaja apa itu kita jadi jangan sampai itu salib itu gitu loh. Nah, maka harus ada regulasi yang gimana gitu loh. Jangan ini menuduh sengaja. Itu juga mereka enggak sengaja dalam hati. Tapi yang hilang ini segini. Nih. Ya kalau nanti akan ada, saya udah munculkan kan halaman jilidnya, terbitan apa itu kita bisa dicek kembali. Nah, ini dapat tadi perbandingan dengan teks yang lain, dengan naskah yang lain. Maka kita cross check seperti apa? Ternyata ketika lihat siyakul kalamnya ya jelas bahwa ada kekurangan di situ. Ini teks hadis yang ini ini babnya, sekarang ini babnya ini karena tentang Isra itu termasuk teks hadis yang banyak ya. Banyak kan tentang Isra gitu paling banyak ya. Nah, itu. Oke, itu yang saya dapati nanti Ustaz mungkin akan dapat yang lainnya. Nah ini teks dalam lebihan dalam teks matan ini ya. Ini tentang doa Nabi ya. Jadi dia sebut ada ya Sofiyah binta Muhammadin. Ya, ini ada kata ya Sofiyah binta Muhammadin dalam teks itu. Ternyata ini teks yang benar ya Sofiyah binta Abdul Muttalib, enggak ada ya Sofiyah enggak ada di Nabi Muhammad, enggak ada. Ya, ada pertanyaan bagaimana kau bisa tahu? Ya tadi kita baca apa Nabi punya anak namanya Sofiyah gitu. Nah, ada perasaan itu, cobalah kita recek ternyata. Bukan. Ternyata ada teks yang enggak itu ya Sofiyah binta. Ya ini. Kalau ya Fatimah binta, iya betul, tapi ya Sofiyah binta Abdul Muttalib. Jadi
ini kesalahannya, yang merah ini, ya inilah teks yang benar. Metodenya perbandingan. Kan kalau Mustafa Azam itu ketika itu nakadmu itu kan komparatif metode ya, komparasi kan, ya komparasi ya, komparasi itu ya bisa komparasi teks. Bukan kita nggak percaya, bukan, tapi para asati di sini dan yang di Zoom, kalau ada kita baca teks itu ada perasaan, masa iya, jangan langsung pindah kita. Apalagi nanti yang mengutip dari Maktabah Samilah, yang harus saya sih makan bukan curiga, bukan ini, tapi yang namanya memindahkan dari naskah ke sistem itu mungkin bermasalah dalam transfernya, ada apa gitu kan, nah itu bisa jadi gitu kan ya, atau ketika copy paste-nya itu human error mungkin, jadi nggak kita curiga gitu. Orang hadis tuh begitu. Makanya ya udahlah, nggak dibayar juga usul aja lah gitu kan. Tapi hari ini keren ya, pakai seragam memang, tapi Ustaz nggak. Enggak, takutnya apa? Khususon gitu loh. Hah? Oh, akademis. Oh. Enggak, tapi kayak ini, kayak pasukan ini Garuda. Oke. Ini kalau ini kesalahan tulisan ya. Itu kalau kelihatan ya, kesalahan tulisan. Jadi kalau di sana itu tulisannya mutaqallibatani. Itu di jilid 1 halaman 130 nomor hadis 9 ini. Teksnya apa? Mutaqabbalatani. Artinya beda enggak? Beda. Makanya. Iya gitu kan. Nah, dalam ilmu hadis memang ada ilmu tahrif ya. Tahrif hadis kan terjadi masa tahrif segala macam, atau maklub ya. Tapi kan ini masalahnya sudah selesai. Artinya ini sudah terkodifikasi. Itu kan ilmu itu digunakan ketika para ulama ingin mengkodifikasi, maka ilmu itu dimainkan. Ya, nanti ada maklub kan. Tapi ketika sudah terkodifikasi, ya sudah. Tapi kenyataannya, apakah perlu kita belajar? Pusing Pak kalau belajar ilmu tahrif, maklub, balik lagi kita ke sana kayaknya. Banyak kok belajar ini. Ya, tapi ini kenyataannya, tapi ini teks ini tuh salah gitu. Ini, kenapa disebut salah? Karena ketika dibaca, ini nggak relevan gitu loh. Siyakul kalamnya nggak ini. Beda nggak misalnya? Apa nih? Rokatani mutaqabbalatan dengan mutaqallibatani. Kira-kira pemahaman berarti apa enggak? Al mutaqallabatani ada jamaah baca doa tapi pakai ini rame. Itu waktu saya senyum tapi saya bingung kenapa begitu kan. Jadi ketika di Pal Ijo kan Robik Fir Warham Wakur ada taka terus watajawad watazawaj watajawaz sama itu watajawaz mau kawin lagi dia, Pak. Robik Fir Warham Mau kawin lagi dia. Kata istri, kenapa bisa senyum? Enggak. Terus kan dia pakai ini kan, mungkin pemimpinnya berarti yang dakwah nih. Hah? Coba. Yang ibu bilang, telinga kita udah biasa. Robik Fir watazawaj loh. Pantesan pulang umur banyak kawin lagi ya, sampai itu doanya mustajabah di sa'i itu kan. Ada, dia bilang, watazawaj. Ya gitu. Nah, kan kalau dia baca watazawaj boleh ya? Hanya doa.
Jadi kalau diaminkan setelah itu kenyataan kan jangan disalahkan doanya betul gitu loh. Sama saya bilang apa salahnya orang junub robik fir junubi apa orang junub kok salah ya? Kok junubi kok salah gitu ya? Junub salah. Orang junub salah robik junubi karena makhluk hurufnya keluar robik junubi. Kok junubi ya gitu. Emang salah dia bilang. Ya, itulah yang menjadi penting nanti makharijul huruf, ya kan? Itu menjadi penting. Karena akan mempengaruhi itu. Ya, dia mau tajawaz itu terserah, tapi itu mempengaruhi. Maka hadis juga jadi untuk makharijul huruf atau di paswa atau itu paswa ya dinya, paswa itu. Itu bagian itu yang menjadi pentingnya. Ya, itu jadi pentingnya. Jadi ketika artinya enggak standarnya para tidak misalnya kol-kolahnya harus enggak macam itu gitu loh. Enggak macam itu misalnya ya, jadi madinya harus berapa harokat gitu. Nah, ya bisa ada antara kop dengan kap misalnya, ain dengan itu udah bisa terbedakan, ya udah dia benar. Nanti misalnya kol-kolahnya harus subro ya nanti Ustaz kalau itu orang tidak seperti itu atau harus ada ismam segala macam ya tidak seperti itu gitu kan. Jadi hadis itu ya insya Allah akan lebih mudah, tapi betul tajwid paswa tidak bisa lepas tujuannya tadi. Tujuan itu. Jadi tajwid paswa itu bukan berarti mempunyai standar bukan, tapi tajwid dan paswa arahnya kepada pemahaman itu. Jangan sampai ya kasusnya tadi terbolak lah, terbalik lah gitu. Antara amal dengan amal kan beda terjemah kan, ya kan? Ajilihi wa ajili kan akan sangat berbeda. Ya mungkin kalau sekarang Indonesia konteksnya transliterasi antara nikmah dengan nikmah. Tapi kan kita nikmat ya pakai PK ya. PK kan Ni'mah. bagus nggak pakai ki kan? Nah iya kan di Indonesia kan pakai k kan nikmat ya. Tapi kalau dalam bahasa kan antara nikmah dengan nikmah itu kan. Nah itu kan makanya itu dari kalau untuk hadis ya itu saja yang membedakan itu gitu ya. Antara dia bisa huruf itu, nah oke. Nah ini hilang.